Halo teman-teman semua, selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Magic Academy Genius Blinker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Sedikit mengulas ending season pertama, di mana Ma Yusung mendatangi kantor wakil kepala sekolah yang tidak lain adalah kakeknya. Ma Yusung yang ingin duduk di tempatnya wakil kepala sekolah tentunya mengatakan jika kursi ini sungguh sangat nyaman sekali, dan wakil kepala sekolah mengatakan dirinya senang jika dia menyukainya. Akan tetapi dalam hatinya, wakil kepala sekolah berpikir kenapa bocah gila ini sampai datang kemari padahal dia sangat enggan melakukannya. Wakil kepala sekolah menanyakan apa alasan tuan muda datang kemari, dan Ma Yusung mengatakan dirinya hanya ingin meminta bantuannya untuk memberikan stempel pembuatan klub darinya. Wakil kepala sekolah mengatakan apakah dia berencana mendirikan klub sendiri, tapi pertama-tama dirinya perlu memeriksa persyaratannya. Namun sebelum wakil kepala sekolah ingin mengecek apakah persyaratannya sudah dipenuhi atau belum, Ma Yusung mengatakan memangnya siapa yang mengizinkannya untuk memeriksa formulirnya, bukankah dirinya hanya memintanya untuk memberikan stempelnya saja. Tentu saja, wakil kepala sekolah tidak berani untuk menolak ataupun membantah perintah dari Ma Yusung, karena dia adalah penerus dari orang itu dan dirinya tidak boleh menentangnya. Wakil kepala sekolah mengatakan kalau begitu dirinya akan memberikannya stempelnya, tapi dirinya ingin meminta tolong padanya sebelum itu. Setelah wakil kepala sekolah menjelaskan permintaannya, Ma Yusung hanya mengatakan dirinya tahu itu, jadi jangan khawatir. Ma Yusung mengatakan kalau begitu dirinya akan langsung pergi, dan wakil kepala sekolah mengatakan agar tuan muda tetap menjaga kesehatannya. Namun setelah Ma Yusung pergi, wakil kepala sekolah bergumam jika buah jadu tidak jauh dari pohonnya, bahkan dia sekarang seperti replika ayahnya. Wakil kepala sekolah benar-benar kesal karena darah campuran itu berani bersikap sombong di hadapannya hanya karena dia merupakan penerusnya. Akan tetapi, wakil kepala sekolah akan memastikan jika itu tidak akan bertahan lama karena dirinya akan menggorok leher bocah sombong itu sendiri. Berpindah ke ruangan kelas, di mana para siswa bertanya apakah kelasnya akan berakhir begitu saja, dan kenapa dia selalu pilih kasih waktu presentasi. Para murid sebenarnya juga terganggu karena profesor itu secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya kepada murid biasa, bahkan omongannya semakin pedas. Jackie berpikir seharusnya dirinya bisa membuat orang-orang terkesan, tetapi dirinya malah gugup dan mengacaukannya, padahal dirinya bisa melakukannya lebih baik daripada Flame. Tak lama kemudian, Flame datang memberikan apresiasi pada Jackie karena dia sudah bekerja keras untuk presentasi hari ini. Flame mengatakan jika omongan profesor itu tidak perlu diambil hati karena menurutnya presentasinya itu sudah sangat bagus. Akan tetapi, Jackie langsung memalingkan tubuhnya sembari mengatakan dirinya tidak membutuhkan hiburan darinya. Flame mengatakan kenapa dia bersikap seperti itu, padahal dirinya hanya ingin bersikap baik padanya, dan Baek Yusul mengatakan memang kurang ajar orang itu. Flame yang terkejut menanyakan kenapa dia tiba-tiba muncul, dan Baek Yusul mengatakan dirinya berencana untuk membuat sebuah klub, jadi apakah dia bisa membantunya untuk meminta salah satu profesor terdekatnya untuk menjadi pembimbingnya. Flame mengatakan kenapa dia sendiri tidak mencobanya, dan Baek Yusul mengatakan bukankah dia sendiri tahu jika kebanyakan profesor membencinya. Flame mengatakan sepertinya itu benar, karena dia selalu membalas perkataan mereka di jam pelajaran mereka, bahkan dia masih beruntung karena tidak mendapatkan skorsing sama sekali. Flame mengatakan sepertinya tidak akan ada profesor yang mau menjadi pembimbing sebuah klub yang dibuat oleh seorang anak bermasalah. Akan tetapi, Flame kemudian mengingat sesuatu, dan dia menanyakan bukankah dia dekat dengan asisten Profesor Alterisa. Setelah itu, Baek Yusul berpikir kenapa dirinya baru tahu jika seorang asisten profesor juga bisa menjadi seorang pembimbing klub. Baek Yusul rasa jika dirinya terlalu fokus dalam bermain story mode, jadi detail semacam ini tidak dirinya perhatikan sewaktu bermain. Namun ketika ingin menemui Alterisa, Baek Yusul secara tidak sengaja melihat Profesor Majen keluar dari ruangannya dengan wajahnya yang tersenyum jahat. Baek Yusul berpikir apa yang sebenarnya terjadi, kenapa wanita itu tiba-tiba tersenyum layaknya bos terakhir. Baek Yusul kemudian memasuki ruangan penelitian sembari menyapa Alterisa, tetapi dia terkejut karena kondisi ruangannya tersabut.
Terlebih lagi, Alterisa tampaknya mencoba untuk menahan tangisannya karena mungkin itu adalah perbuatan dari Profesor Mason. Baik Yusel menanyakan apa yang sudah terjadi di sini dan Alterisa mengatakan ceritanya agak panjang jika diceritakan. Baik Yusel kemudian menanyakan bagaimana dengan tesis yang sudah dia kerjakan selama ini dan kemana dokumen itu sekarang. Dengan berat hati, Alterisa mengatakan dirinya memberikan itu pada Profesor Mason karena sebentar lagi akan diadakan konferensi akademi. Alterisa mengatakan profesor bilang jika dia akan mempresentasikannya mewakili dirinya, jadi bisa dibilang jika ini adalah kesempatan emas juga baginya. Alterisa mengatakan ini merupakan kehormatan besar baginya, tapi Baek Yusel mengatakan agar dia berhenti berbicara. Baek Yusel menjelaskan jika yang dia katakan barusan itu bukanlah mewakili, tetapi lebih kepada mencuri penelitian. Bahkan dia tidak memastikan apakah Profesor Mason menyebutkan namanya waktu presentasi. Alterisa mengatakan tidak masalah, lagi pula ini bisa menjadi pelajaran berharga untuknya di masa depan. Baek Yusel sebenarnya berniat untuk meminta Alterisa menjadi pembimbing klubnya, tapi melihat Alterisa yang sekarang membuatnya tidak lagi berminat untuk melakukannya. Baek Yusel tahu jika Profesor Mason tidak lama lagi akan memecahkan formula ini dan dirinya ingin agar Alterisa membereskannya sendiri, tapi sepertinya apa boleh buat. Baek Yusel menanyakan bagaimana dengan tesis yang dia kerjakan bersama dengannya dan Alterisa menanyakan apakah soal teknik persilangan mana acak. Alterisa mengatakan dirinya terus memasukkan idenya ke dalamnya, tetapi semua itu tidak berhasil. Bahkan tidak heran jika topik ini masih belum bisa dipecahkan selama 300 tahun terakhir. Alterisa mengatakan kalau mereka bisa memecahkan hambatannya, hal lainnya sudah bisa terselesaikan dengan sendirinya. Baek Yusel mengatakan sebenarnya dirinya sudah memecahkan bagian itu dan Alterisa tentunya terkejut. Alterisa menanyakan apakah dia benar-benar sudah memecahkannya dan Baek Yusel mengatakan hanya saja dirinya memecahkannya dengan solusi sementara. Sambil menuliskan rumus pemecahan masalahnya, Baek Yusel mengatakan dirinya tidak terlalu mengerti cara kerjanya sebenarnya, jadi beginilah dirinya akan melakukannya. Baek Yusel mengatakan dirinya memang tidak bisa melakukannya, tetapi dirinya yakin jika Alterisa pasti bisa melengkapinya. Alterisa mengatakan berarti mereka harus mengambil koefisiensi dari Trini, menambahkan penyebaran dan refleksi, lalu menerapkannya ke aliran penasun. Namun di saat itu juga, Alterisa mulai terfokus dengan pemecahan masalah yang sebenarnya, dan Baek Yusel rasa jika dia sudah mulai lupa dengan dunia ini. Tidak seperti dirinya yang cuma meniru apa yang dirinya lihat, Alterisa adalah seorang jenius sejati yang mampu membentuk kembali masa depan umat manusia. Sambil meninggalkan Alterisa yang mendapatkan pencerahan, Baek Yusel rasa perannya sudah berakhir di sini dan sisanya hanya tinggal percaya pada bakatnya itu. Beberapa hari setelahnya, Baek Yusel akhirnya telah berhasil membentuk klub kuliner berkat bantuan dari Alterisa dan mendapatkan izin untuk bepergian sebagai ketua klub. Meskipun awalnya Profesor Lee Han-wol merasa curiga dengannya, tapi untungnya Alterisa tidak keberatan memberikannya izin untuk keluar dari akademi. Baek Yusel rasa jika selama dirinya tidak menyebabkan insiden apapun selama di luar akademi, Profesor Lee Han-wol tidak akan mengomelinya lagi. Setelah berjalan beberapa saat, Baek Yusel akhirnya telah sampai di tempat tujuannya, yaitu pohon dunia yang ketiga, yang disebut sebagai kebun pohon impian. Karena dirinya sekarang sudah hidup di dalam game, grafik game yang dirinya mainkan terlihat seperti sampah jika dibandingkan dengan yang aslinya. Seorang elf wanita menyapa Baek Yusel dengan mengatakan selamat datang wahai penyihir daya Akademi Stella. Seorang elf pria juga mengatakan semoga ketulusan hatinya dapat menggapai ibu bumi, dan Baek Yusel tentunya menjawab semoga berkat pohon dunia dapat menyertainya juga. Baek Yusel berpikir mungkin karena teman Eltewin pernah menjaga pohon dunia kedua dari kematian akibat terbakar, banyak elf di sini menyambut baik murid Akademi Stella, bahkan mereka sampai menggunakan pakaian dari Akademi Stella. Seperti lore-nya di dalam game aslinya, semua elf sangatlah cantik dan juga tampan, tapi di antara mereka semua, ada satu elf yang paling mencolok dengan kecantikan catra membahana. Elf itu tidak lain adalah Elf King, yaitu Florin. Kecantikannya bagaikan dewi yang mampu menyentuh hati banyak player laki-laki. Bahkan dia adalah karakter dengan jumlah fan art terbanyak di komunitas Aetherworld.
Seorang elf secara alamiah terlahir tanpa gender. Barulah saat mereka jatuh cinta, mereka akan mengadopsi gender sesuai dengan orang yang mereka cintai. Akan tetapi, Florin terlahir dalam wujud wanita, namun dia masih belum pernah mencintai siapapun. Tapi kemudian dia akan jatuh cinta pada Flame dan mengganti jenis kelaminnya. Anda mau mengambil rute yang manapun, tidak ada opsi Florin memilih menjadi seorang wanita, dan itu tentunya membuat banyak player laki-laki menjadi sakit hati. Setelah berjalan beberapa saat, Bayuzel akhirnya menemukan hidden dungeon yang dirinya cari, yaitu Spirit Leyvaanel Garden. Waktu itu, Bayuzel memilih untuk melakukan persiapan untuk episode selanjutnya, karena skillnya sudah cukup meningkat banyak. Item yang dipilih oleh Bayuzel sebagai hadiah waktu itu adalah Leyvaanel Grand Key, dan Bayuzel rasa jika pilihannya waktu itu sudah tepat. Sistem kemudian memperingatkan jika membuka gerbang ini akan membuat pemilik kunci lainnya menyadari jika gerbang ini sudah terbuka. Bayuzel ingat memang pernah ada peringatan semacam ini ketika dirinya bermain, tapi setahunya tidak ada event yang terpicu setelah peringatan ini. Akan tetapi, Bayuzel tentunya bodoh amat dengan peringatan tersebut karena dirinya memiliki urusan penting di dalam dungeon ini. Sekarang kita diperlihatkan pemandangan sebuah tebing yang sangat tinggi, di mana di puncaknya terdapat sebuah kerajaan elf, yaitu Cradle of the Celestial Tree. Di puncak tebing tersebut juga terdapat sebuah kastil yang sangat mewah, dan tampaknya ada seorang elf yang sedang sendirian tanpa ditemani siapapun. Elf itu kemudian bangun dari tempat tidurnya, dan mulai membuka jendelanya untuk melihat suasana di luar kastilnya. Meskipun pemandangannya dari puncak tebing yang sangat tinggi tersebut sangatlah jauh, tetapi kita bisa melihat pohon dunia yang sangat besar itu. Elf King yaitu Florin, dia mengatakan hari ini sangatlah damai, seperti hari-hari biasanya tanpa adanya sesuatu yang menyenangkan. Florin mengatakan entah kapan dirinya bisa terbang bebas seperti burung-burung itu, bahkan dirinya merasa iri dengan mereka. Namun bersamaan dengan itu juga, Florin merasakan keberadaan seseorang yang telah menginjakkan kakinya di dalam Leyvaanel. Florin berpikir bagaimana bisa ada seseorang yang bisa memasuki taman rahasia tempatnya Leyvaanel bersemayam, karena seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sana. Florin berpikir memangnya siapa yang bisa melakukannya, tapi sekarang ini bukan waktunya baginya untuk memikirkan siapa orang itu. Florin kemudian ingin keluar dari dalam kastilnya, tapi seketika itu dirinya merasa harus menahan dirinya karena sudah beberapa dekade lamanya dirinya menahannya dan tidak ada kata untuk mundur. Jikalau sampai kutukannya itu aktif lagi, Florin rasa jika seseorang pasti akan terseret dalam kegilaan dan dirinya tidak akan mampu untuk mengembalikannya. Florin rasa untuk saat ini dirinya harus menunggu sampai hari lahir pohon dunia, dan setelah itu dirinya akan mengkonfirmasinya. Di sisi lain, Bayuzel sekarang merasa sangat kesal karena serbuk-serbuk sialan ini terus mengganggunya, sampai-sampai dirinya kesulitan untuk mencari jalan. Sebuah akar tiba-tiba menyerang Bayuzel dari belakang, dan Bayuzel mengatakan kenapa akar-akar ini selalu mengganggunya. Bayuzel juga tidak mau menghabiskan tenaganya untuk melawannya, karena akar-akar ini seperti parasit yang akan selalu tumbuh di ada habisnya. Namun untung saja, Bayuzel sudah membawa oleh-oleh untuk berjaga-jaga, karena bom molotov yang terbuat dari alkimia ini bisa menyelesaikan semuanya. Bayuzel kemudian melemparkan bom molotov tersebut ke arah monster tumbuhan, dan seketika itu monster tersebut langsung terbakar. Karena dirinya sudah membuka kesempatan, sekarang ini adalah waktunya untuk menghabisi monster itu sebelum dia menyembuhkan dirinya lagi. Namun sebelum itu, Bayuzel harus menyerang core dari monster tumbuhan ini agar dia tidak bangkit lagi seperti parasit. Bayuzel tentunya langsung menyerang core monster tanaman tersebut dan membuatnya langsung lenyap dalam kobaran api. Sistem juga memberikan XP tambahan kepada Bayuzel yang telah berhasil mengalahkan monster elit, dan Bayuzel rasa jika sampai di sini saja melawan kroconya. Alasan kenapa Bayuzel harus menghemat tenaganya adalah karena dirinya harus mencapai tempat tujuannya dalam kondisi yang masih prima. Setelah masuk ke dalam sebuah ruangan, Bayuzel dipindahkan ke sebuah taman indah berwarna biru gelap yang tidak lain adalah ruangan boss dungeon. Bayuzel berpikir jika tempat ini sungguh indah, bahkan rasanya dirinya masuk ke dunia lain setelah sebelumnya dirinya berada di dalam hutan.
Namun ketika melihat adanya sebuah patung yang mirip seperti Elf King, Bayi Yusel sangat yakin jika dia adalah Leavanel, si Divine Spirit.